Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengklaim sudah ada lebih dari 111.000 tentara Ukraina yang tewas sejak awal tahun ini. Klaim itu disampaikan Shoigu saat rapat kabinet pada hari Jumat, tanggal 4 Mei tahun 2024. Dikutip dari Russia Today, Shoigu mengatakan pasukan terus menghancurkan pertahanan Ukraina di sepanjang garis pertahanan. Menurut dia, sepanjang tahun ini Rusia sudah merebut wilayah seluas 547 km persegi. Shoigu berujar Amerika Serikat, AS, dan sekutunya mendesak Ukraina untuk mengabaikan kerugian dalam pertempuran. Hasilnya, Ukraina kehilangan 1.000 tentara tiap hari sepanjang bulan April lalu. Di samping itu, Shoigu mengklaim beberapa warga Ukraina dipaksa bertempur di garis depan meski enggan bertempur. Dia menuding para pemimpin Ukraina tega mengorbankan rakyatnya agar terus mendapatkan bantuan keuangan dan militer dari Barat. Selain menewaskan banyak tentara Kiev, Rusia juga sudah menghancurkan 21.000 senjata berat yang dioperasikan tentara Ukraina. Pada bulan April lalu Shoigu memperkirakan jumlah tentara Ukraina yang tewas sejak perang atau operasi militer khusus di Ukraina dimulai. Paksa pasien HIV/AIDS ikut wajib militer. Kementerian Pertahanan Ukraina mengeluarkan aturan baru dalam kebijakan wajib militer. Menurut aturan ini, penderita HIV/AIDS, TBC, dan kanker serta pecandu obat-obatan akan dipaksa ikut berdinas dalam ketentaraan Ukraina. Aturan terbaru ini menghilangkan kebijakan kelayakan sebagian, sehingga nantinya akan ada evaluasi kelayakan menjalani wajib militer bagi warga Ukraina. Pejabat militer akan menentukan apakah kesehatan seorang warga negara bisa memungkinkannya bertempur di garis depan atau berdinas di bagian belakang. Sebagai contoh, penderita TBC hanya akan ditolak mengikuti wajib militer jika memiliki kerusakan paru-paru yang parah dan bisa menularkan penyakit itu. Penderita kanker dan HIV/AIDS yang berada dalam kondisi remisi juga berkemungkinan besar dianggap cocok untuk sejumlah posisi, tergantung pada kegunaan mereka. Warga yang memiliki penyakit yang kurang parah diminta untuk mengikuti pemeriksaan baru dalam 6 bulan. Mereka yang dianggap dirawat secara klinis akan diberi tugas yang lebih ringan. Adapun pasien dengan perubahan residu setelah TBC ditangani, bisa dikirim ke garis depan pertempuran. Ukraina juga mengambil langkah yang sama untuk para penderita gangguan mental. Penderita skizofrenia yang jarang kambuh dan penderita kecanduan narkoba dalam taraf ringan akan mendapat tugas selain bertempur. Sementara itu, penderita gangguan stres pasca trauma, PTSD, bakal ditolak sepenuhnya jika mereka menderita masalah serius. Awal tahun ini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim Ukraina hanya kehilangan 31.000 tentara sejak perang dengan Rusia dimulai. Angka ini disebut terlalu rendah, bahkan oleh media barat sekalipun. Militer Ukraina berniat menambah ratusan ribu tentara. Dilaporkan ada banyak tentara yang kelelahan di garis depan dan perlu dirotasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.